Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Beberapa hari yang lalu ada subscriber video ini atau channel ini yang merequest gitu, kira-kira komennya seperti ini. Admin Ray, tolong bahas ini dong, bahas Nakba. Nakba yang disamakan dengan genosida atau penggusuran orang-orang Indian dari tanah Amerika. Jadi kira-kira komennya itu intinya warga Palestina itu sama dengan warga Indian zaman dulu yang digusur oleh orang-orang Amerika. Saya akan membahas masalah ini ya dari beberapa sudut pandang. Jadi saya tidak akan mengambil hanya dari satu sudut pandang ya. Saya tidak ada kepentingan untuk agama tertentu gitu. Saya tidak berpihak kepada Kristen, saya tidak berpihak kepada agama Islam, saya tidak berpihak kepada agama Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Jadi di sini saya pure membahas masalah ini dari pemikiran-pemikiran yang rasional dan saya tidak akan a priori gitu. A priori maksudnya hanya melihat dari satu sudut pandang tertentu gitu. Tidak mau melihat sudut pandang yang lain gitu. Jadi saya melihat masalah ini, masalah peristiwa Nakba ini dari berbagai sumber atau beberapa pemikiran-pemikiran yang rasional. Kalau dari sudut pandang Yahudi, kita ambil contoh misalnya, contoh yang pertama. Orang Yahudi itu adalah orang yang paling religius sedunia gitu. Jadi apapun itu dikait-kaitkan dengan agama gitu. Jadi peristiwa Nakba ini juga mereka kait-kaitkan dengan agama. Bahkan yang lebih konyolnya lagi, mereka mau menginvasi Palestina, menggusur ratusan jiwa dari Palestina itu hanya karena kejadian yang konyol, yaitu hanya karena mimpi. Sekali lagi saya katakan, Yahudi atau orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel ini menggusur warga Palestina itu hanya karena kejadian yang konyol, yaitu karena sebuah mimpi. Lah, bagaimana ceritanya sebuah mimpi bisa berdampak seperti itu, bisa menggusur ratusan ribu jiwa nyawa gitu, bisa membahayakan nyawa, bisa menjadi malapetaka seperti itu yang terjadi Nakba di Palestina. Selain itu, menurut penelitian, Palestina dan Israel itu ternyata mereka masih satu rumpun loh. Mirip seperti Melayu Malaysia dengan Melayu Riau gitu. Melayu Malaysia dengan Melayu Riau itu kan masih satu rumpun ya. Mereka masih satu leluhur, dulu mereka masih tinggal di tempat yang sama gitu, masih silsilan yang sama dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan penelitian ini, ternyata orang itu masih ada hubungan pertalian saudara sebenarnya antara Palestina dengan Israel itu sendiri. Lalu bagaimana ceritanya orang Israel itu dengan Palestina itu punya pertalian saudara? Bagaimana ceritanya orang itu yang lagi perang sekarang, lagi ribut-ributnya gitu, tidak pernah akur, tidak pernah damai. Ternyata mereka masih saudara. Bagaimana ceritanya gitu? Dan setiap orang atau konten kreator yang bahas antara Palestina dengan Israel ini, mereka selalu berpihak gitu. Maksudnya gini, kalau misalnya dia berpihak kepada Israel, maka semua yang Palestina itu jelek-jelek semua gitu, dikata-katain Palestina. Kalau misalnya mereka berpihak kepada Palestina, Israel juga dikata-katain gitu, dikata-katain semuanya jelek, pokoknya nggak ada yang bagusnya gitu. Padahal semua orang, semua suku, semua negara itu punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Bukan berarti saya mengatakan yang dilakukan Israel itu baik ya. Disclaimer dulu ya, saya tidak mendukung yang dilakukan Israel tentang pembunuhan orang-orang yang ada di Palestina. Jadi disclaimer dulu ya, saya tidak mengatakan atau tidak membenarkan itu ya. Lalu apakah Nakba ini sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang Amerika? Apakah ini termasuk genosida? Jadi saya akan membahas masalah ini dari berbagai sudut pandang ya, atau berpikir secara rasional. Saya tidak ada kepentingan membela agama A, agama B, agama C. Jadi saya pure di sini mengungkapkan kejujuran yang sebenarnya gitu, yang saya dapatkan dari beberapa sumber atau referensi. Dan referensinya juga saya cantumkan di kolom deskripsi. Kalau ada yang marah gitu, ada yang komplain, ya komplain sama yang bikin referensinya atau yang bikin sumbernya. Otoritasnya saya cantumkan di kolom deskripsi. Israel atau bangsa Yahudi atau orang Yahudi ini menurut saya adalah bangsa yang paling religius di dunia. Menurut saya ini sangat keterlaluan ya. Kenapa saya mengatakan keterlaluan? Karena semua hal dikait-kaitkan dengan agama. Semua hal juga
disamakan atau dihubung-hubungkan dengan agama gitu. Sama halnya dengan eh, Nakba ini. Nakba dalam bahasa Arab itu artinya malapetaka gitu. Jadi kejadian atau peristiwa Nakba yang dilakukan oleh orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi ini atau Zionis ini kepada orang Palestina itu dikaitkan dengan agama berdasarkan apa? Apa dalilnya? Dalilnya dari kitab suci. Jadi dalam kitab suci agama Kristen itu di kitab Kejadian dikatakan bahwa Tuhan menjanjikan tanah perjanjiannya itu tanah Kanan. Tanah Kanan itu artinya daerah Gaza, daerah Palestina dan Yerusalem, Yehuda gitu. Tanah ini dijanjikan kepada Abraham dan diteruskan oleh Musa dan dieksekusi oleh Yosua. Namun ada yang luput daripada pemikiran-pemikiran orang yang religius ya, orang yang agamis gitu. Ya itu kan ada dalilnya gitu. Di Alkitab itu kan ada dalilnya mereka itu dijanjikan tanah perjanjian itu tanah Kanan. Namun perjanjian itu diberikan Tuhan kepada Abraham itu melalui mimpi. Sekali lagi saya katakan melalui mimpi. Mohon maaf ya bagi warga Kristen ya. Saya tidak mengambil masalah ini dari sudut pandang agama ya. Jadi saya di sini membahas berdasarkan pemikiran-pemikiran yang rasional gitu. Karena kalau kita berpikir secara psikologi gitu, berpikir secara rasional, mimpi itu tidak bisa dijadikan sebuah dalil gitu. Mimpi itu tidak bisa dibuktikan, tidak bisa dijadikan sebagai barang bukti. Bahkan di pengadilan sekalipun kita tidak bisa bersaksi melalui mimpi atau orang kesurupan misalnya. Kita tidak bisa menggunakan bukti-bukti mimpi, bukti kesurupan dan lain sebagainya. Karena berdasarkan psikologi, mimpi itu adalah apa yang kita pengen gitu. Misalnya gini, kalau kita pengen sesuatu mobil gitu, biasanya kita akan memimpikan mobil, motor, apa yang kita pengen. Jadi pengen rumah mewah atau pengen nikah, biasanya kita mimpi nikah gitu. Jadi bisa aja ya, tapi disclaimer dulu ya, ini hanya opini saya pribadi ya. Bisa aja Abraham saat itu bermimpi tanah Kanan itu dijanjikan Tuhan kepadanya, itu karena dia pengen aja, bukan karena memang benar-benar diberikan Tuhan datang kepada dia. Walaupun kalau misalnya datang dia didatangin Tuhan, misalnya Abraham itu didatangin Tuhan, minimal harus ada 2 orang saksinya. Siapa yang melihat kejadian itu, dia didatangi dengan Tuhan. Jadi kita tidak bisa mendalilkan sesuatu hanya berdasarkan mimpi. Karena mimpi ini maka dituliskan ke dalam kitab suci dan dieksekusi oleh para Zionis sekarang ini yang ada di Israel. Jadi menurut saya ini adalah sangat konyol ya, sangat irasional. Dan ini digabung-gabungkan dengan agama. Padahal berawal dari apa? Berawal dari hal kekonyolan, yaitu mimpi. Seperti yang saya katakan tadi, itu mimpi itu tidak bisa dijadikan patokan, karena mimpi itu kan ada semacam bunga-bunga mimpi, ada juga kadang kita berhalusinasi dan lain sebagainya. Jadi mimpi itu tidak bisa dijadikan patokan atau bukti yang kuat. Selain itu, Israel dan Palestina itu ternyata masih saudara berdasarkan penelitian terbaru ya. Setelah mereka diteliti secara genetik, DNA dan lain sebagainya. Terserah yang nonton video ini percaya tidak. Yang penting saya cantumkan dasar penelitiannya, bukti penelitiannya di kolom deskripsi ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, lu mah ngarang, mana mungkin orang itu saudara. Ya dari segi wajah kita melihatnya juga, dari bentuk wajah, kulit, warna rambut juga dan sebagainya juga. Saya melihat banyak kemiripan ya antara warga Palestina dengan warga Israel atau orang-orang Yahudi. Terlepas ada yang satu warga Yahudi yang pintar, yang warga Palestina yang ya tidak terlalu pintar, bukan berarti saya mengatakan bodoh ya, tidak terlalu pintar, itu banyak faktor lain gitu, faktor gizi, faktor budaya juga mempengaruhi kecerdasan seseorang, karena budaya itu kan diturunkan secara turun-temurun. Jadi orang Yahudi itu pintar-pintar itu sebenarnya karena bisa diteliti secara sains, karena budaya, karena mereka waktu mengandung itu banyak makan makanan yang bergizi, minyak ikan, minyak salmon dan lain sebagainya. Jadi waktu peristiwa Perang Dunia Kedua, waktu Jerman
mengejar-ngejar warga Yahudi atau orang-orang Israel hingga mereka mengungsi, dalam tanda kutip mengungsi ke Israel, balik ke Israel. Jadi di sini saya tidak melihat ya bahwa orang-orang Israel itu seperti Rohingya misalnya. Rohingya kan bukan daerah sini ya, itu kan orang dari India, orang dari Pakistan, dari luar gitu. Jadi asal-usul mereka itu tidak ada dari Indonesia. Sementara orang-orang Israel ini ya, orang-orang Israel ini dulu mereka satu rumpun dengan warga Palestina. Jadi mereka itu tidak layak disebut sebagai pengungsi. Karena apa? Karena mereka dulu pernah tinggal di situ. Sama seperti Melayu Malaysia misalnya, mereka pulang ke Riau itu tidak bisa disebut sebagai orang yang mengungsi ya, karena mereka satu rumpun gitu, satu silsilah, masih satu leluhur. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa orang-orang Israel itu mengungsi, tidak bisa dikatakan seperti itu. Karena apa? Karena mereka juga setelah diteliti masih satu rumpun, masih satu keturunan gitu, keturunan Abraham dan keturunan Ismail. Ismail kan yang lebih ke Arab-Araban, Liga Arab, Palestina dan lain sebagainya. Namun yang saya sayangkan ya, tapi mohon maaf dulu ya bagi warga muslim yang menonton video ini, saya berusaha mau bikin video ini dengan pemikiran-pemikiran yang rasional ya. Bukan berarti saya membenarkan tindakan-tindakan orang-orang Israel atau Zionis yang terjadi sekarang ini di Palestina ya. Saya juga sangat menyayangkan itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Saya tidak membenarkan itu. Namun ada satu benang merah yang saya tangkap ya dari kejadian ini. Saya melihat ya, Palestina juga salah. Kalau boleh jujur ya salah. Kenapa salah? Karena mereka tidak bersatu. Karena mereka itu tidak kuat secara ekonomi, tidak kuat secara militer gitu. Mereka masih carut marut dan lain sebagainya gitu. Kalau mereka misalnya kuat secara ekonomi, kuat secara militer, bisa aja mereka menandingi kekuatan daripada Israel. Bisa aja Palestina ini menang melawan Israel. Karena apa? Karena kekuatan militernya dan lain sebagainya. Bisa menang telak gitu. Ada kesempatan mereka bisa menang telak. Ya karena apa? Karena ini kan bisa dikatakan seperti apa ya? Battle gitu. Kalau misalnya di Indian itu ya, Amerika itu sengaja menginvasi atau mengusir orang Indian itu perebutan wilayah ya. Sementara ini kan Nakba itu kan dulunya itu perang ya antara Arab, Yordania dan lain sebagainya, Liga Arab gitu atau Palestina gabung melawan Yahudi saat itu, Israel saat itu. Jadi peristiwa Nakba ini tidak bisa dikatakan seperti mohon maaf ya, saya tidak berpihak ya. Saya juga katakan tidak berpihak. Kalau salah salah aja gitu. Kalau Israel juga salah saya salahkan gitu. Namun saat itu kan peristiwa perang ya. Yang naasnya, yang sialnya Palestina saat itu kalah gitu. Kalau misalnya nih mereka menang, Arab menang, Yordania menang, Palestina menang melawan Israel saat itu, bisa aja Israel sekarang ini dikuasai oleh Palestina. Jadi kalau misalnya ada persoalan, Israel itu dibantu Amerika, ya terserah. Ya lu kalau namanya juga perang kan, lu juga bisa minta bantuan dari mana kayak dari Uni Soviet kayak dari Rusia kayak dari China kayak terserah lu bisa minta bantuan dari mana, namanya juga perang. Jadi menurut saya pribadi ya, banyak yang mengatakan bahwa Palestina itu genosida dan lain sebagainya. Ya ada benarnya juga, tapi menurut saya pribadi ya perlu kita ketahui bersama bahwa negara yang kuat itu adalah negara yang kuat secara militer, ekonomi dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita lemah, itu sudah hukum alam ya, yang kuat menginvasi yang lemah. Dulu juga Israel diinvasi berapa kali? Israel diinvasi zaman dulu ya, sebelum Masehi gitu. Romawi menjajah Israel, banyak negara menjajah Israel. Mereka juga pernah dijajah zaman dulu. Jadi penjajahan itu selalu dimenangkan oleh orang-orang yang kuat. Itulah makanya kenapa kita itu harus kuat. Biar kita tidak dijajah sama orang lain itu, tidak diinvasi sama orang lain itu, kita harus kuat. Oke, terima kasih sudah menyimak dalam video ini. Sebelum saya tutup ini, saya memberikan salah satu pesan moral. Jadi perang antara Palestina dengan Israel ini tergantung dari sudut pandang mana kita melihat.
Kalau ada konten kreator yang berpihak kepada Israel, maka Palestina semuanya jelek. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau Palestina didukung, maka Israel semuanya jelek gitu. Jadi tergantung dari mana kita melihatnya. Tapi menurut saya yang paling masuk akal itu adalah biasanya negara yang kuat akan menginvasi negara yang lemah. Oke? Sebelum kita masuk surga, alangkah baiknya masuk akal dulu. Saya Ray Konoha, salam rasional.